tidak hidup dalam kewajaran dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Rubah karaktermu, rubah pola pikirmu, rubah hidup lamamu, kita pindahkan hati kita seperti pikiran Kristus. Shalom everyone. Ya, saya ucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru 2025. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Iya, saudara sudah tahu tema Natal kita tahun ini? Siapa yang sudah tahu tema Natal tahun ini? Iya, pikirkan perkara yang di atas. Ya, kemarin saya dapat WA dari teman-teman saya, ya, dia katakan, Mbak Dian, Natal kok temanya tentang kebangkitan sih. Iya. Sedangkan di tempat-tempat lain itu bicara tentang palungan, bintang timur, apa saja? Orang majus gitu ya. Tapi kok di gereja kita tentang pikirkan perkara yang di atas. Ada apa denganmu? Ya, kita harus peka, saudara ya, peka dengan tuntunan Roh Kudus. Hari-hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, hari-hari ini kita jangan merasa nyaman, jangan merasa aman. Di Hong Kong tidak ada banjir, di Hong Kong tidak ada perang. Di Hong Kong itu aman-aman saja, setiap bulan dapat cuan. Terus merasa nyaman, saudara. Bahasa Inggrisnya itu leha-leha. Hati-hati, hanya orang yang leha-leha yang akan dikejutkan. Wih, Mbak Dian medeni. Ya, bukan menakut-nakuti, saudara. Ya, ini warning buat kita semua. Ayo kita terus berjaga-jaga, bila mana hari itu datang, kita katakan yes, prajurit siap. Ya, kita harus siap setiap hari. Nah, kita akan baca di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Saya mau semua menggemakannya. Ya, Kolose 3 ayat 1 sampai 4. 3, 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini goalnya, saudara. Ya, goalnya orang Kristen itu ini. Apabila nanti Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dibungkus rapi, kita semua masuk surga. Apabila kita memikirkan perkara yang di atas. Pertanyaannya, apa yang hari ini kita pikirkan? Ayo, aku mikir no suamiku, Mbak Dian. Aduh, suamiku itu ya, butuh duit tok telepon. Aku mikir no anakku, Mbak Dian, ndak bisa dikasih tahu. Aku mikir no, Mbak Dian, rumahku belum jadi. Kita sedang sibuk muter-muter di perkara dunia sampai lupa memikirkan perkara yang di atas. Aku rumah belum jadi, aku butuh banyak uang, anakku kuliah, Mbak Dian. Minggu aku nggak bisa ke gereja, aku mau part-time, Mbak Dian. Ya, ini terjadi, saudara. Firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka semua
akan ditambahkan kepadamu. Semua, bukan sebagian, bukan saiprit. Semua, tapi bukan semua yang kita inginkan, tapi semua yang kita butuhkan. Ya, jadi saudara, ayo mulai hari ini kita memusatkan pikiran kita pada perkara yang di atas. Nah, ayat ini memang sederhana saudara, tapi seringkali banyak orang yang salah sangka. Pikirkan perkara di atas, mikir dunia aja aku kalang kabut, suruh mikirin di atas, ya menolak saudara. Dan itu adalah saya. Dulu, saya dulu begitu, pikirkan perkara di atas, aku manusia yo, sik makan nasi, nginjak tanah di bumi, aku bukan roh halus. Menolak saudara. Nah, karena apa? Tidak mengerti hatinya Tuhan. Kemungkinan kedua, ya, ketika membaca ayat ini, pikirkan perkara di atas, langsung ditelan mentah-mentah, langsung hidupnya ngeroh saudara. Ngeroh pokoknya Tuhan tok setiap hari. Gak peduli keluarga, gak peduli pekerjaan, yang penting sebagai Tuhan tok wis. Nah, kelihatannya itu kayak rohani tapi rohana saudara. Iya, wah semua ditengking, orang minum kopi ditengking. Iya, ada enggak yang di sini, kamu minum kopi ya? Patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Lo kasihan wong dampet ya, enggak payu kopi ini. Ya, dan ini sering terjadi, saya berharap saudara. Saya akhirnya bersyukur kepada Tuhan kalau saya masih diberi kesempatan untuk belajar mengerti maksud Tuhan melalui firman ini. Ya, kalau saya diberkati, saya rindu saudara semua juga diberkati. Karena itu jangan sampai ada kesalahpahaman tentang firman ini. Kita perlu pimpinan Roh Kudus. Nah, bukan berarti kita tidak boleh kerja. Ya, orang hidup tidak kerja jangan dikasih makan. Bekerja adalah sebuah tanggung jawab. Ya, kita harus tanggung jawab, punya anak ya tanggung jawab kerja. Jangan sampai angge-angge orang aku sing gawe dek sing. Ya tanggung jawab. Ya apapun yang kita lakukan sebagai seorang orang tua. Saya percaya saudara datang ke Hong Kong juga karena sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengalahkan semuanya saudara. Ya, saudara ada nggak yang berangkat ke Hong Kong happy-happy? Hari ke Hong Kong gitu. Banyak yang berangkat ke Hong Kong ini karena penderitaan. Karena tekanan. Saya mau berangkat ke Hong Kong itu maju mundur. Kenapa? Anak saya masuk remaja. Anak remaja kalau jauh dari pengawasan orang tua itu kan bahaya bos. Ya, ditambah lagi ibu saya, visa saya turun, ibu saya kena stroke saudara. Aduh, saya bingung saudara. Tetapi sebuah tanggung jawab, masa depan anakku itu loh, harus aku tanggung jawab. Akhirnya mau gak mau saya bekerja. Bahkan kemarin ada yang bilang gini, sama dulu waktu ke Hong Kong kayak gimana? Aduh, anakku masih bayi Mbak Dian, masih minum ASI. Hah? Terus terpaksa saya lepas. Ketika anak saya tidur, saya berangkat ke Hong Kong. Saya tinggal anak saya yang masih minum ASI. Gimana rasanya seorang ibu saudara? Hancur saudara. Saya membayangkan bagaimana nanti ketika anaknya bangun nyari, mama, haus. Namanya enggak ada. Tetapi untuk hal dunia kita mau loh. Ya, mau berjuang sedemikian rupa. Ya, kita mau merelakan hati kita hancur lebur demi dunia. Yang notabene nanti ketika nadi berhenti semua kita tinggalkan. Tapi kita bisa berjuang. Loh, untuk kerajaan surga yang kekal sampai selama-lamanya, apa yang sudah kita perjuangkan? Sitik-sitik tak singgung. Ya, gembala kul, sedikit-sedikit porek pindah kul. Pindah ibadah. Loh, pindah gereja, nggak apa-apa, pindah alam. Ya, ayo berjuang untuk kekekalan kita harus berjuang, saudara. Siap berjuang? Siap berjuang? Oke, pikirkan perkara di atas. Nah, saudara kasih Tuhan. Pikirkan, ya, ini dari bahasa Yunani proneo, artinya
fokus. Jadi bukan berarti kita nggak boleh kerja, tapi dalam hidup ini kita harus fokus memikirkan kekekalan. Ya tadi saya tanya fokus saudara di mana? Ya kalau pikirkan perkara di atas berarti fokus, berpikir, bertindak, bersikap seperti Kristus. Sekali lagi, ya pikirkan perkara di atas artinya fokus, berpikir, bertindak, bersikap seperti Kristus. Ya, kita kalau mau tahu sikap Kristus kayak gimana? Orang Kristen ya pasti tahu saudara. Nah kalau kita berpikir, bersikap, berkarakter, bertindak seperti Kristus, goalnya apa? Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, ya kamu pun, saya pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Artinya kita bisa sampai ke surga bersama Kristus kalau di dalam dunia ini kita memikirkan perkara yang di atas. Loh, lah keselamatan itu kan anugerah Mbak Dian. Ngapain kita harus berjuang? Iya anugerah. Ya pemberian dari Tuhan, tapi orang yang sudah mendapat anugerah, buahnya adalah menjadi baik serupa dengan Kristus. Jangan salah bos. Mentang-mentang sudah jadi orang Kristen semau gue lah, kan percaya Yesus, masuk surga, dimangasak. Nggak bisa saudara. Nah, pikirkan perkara di atas. Ya. Pikiran ini medan pertempuran paling dahsyat. Betul? Sebelah kanan ngajak lari ke duniawi. Sebelah kiri ngajak mikirkan tentang surga. Pertempuran saudara dan diprakarsai oleh mata dan telinga. Hati-hati dengan mata dan telinga. Seringkali mengirimkan kabar palsu, hoax. Ya, dan ini menjadi pertempuran dalam pikiran kita. Tadi malam adik saya ngirimkan foto anak saya sedang tidur pakai anting-anting saudara. Anak saya cowok. Mbak, anakmu pakai anting-anting, dalam hati mak jelek. Ada apa denganmu? Tapi di sisi hati saya mikir, enggak mungkin. Aku tahu siapa anakku. Enggak mungkin lah. Tapi fotonya benar dia pakai anting-anting. Mau enggak mau ibu itu mikir saudara. Saya WA, Shalom, kok pakai anting-anting? Dia tidur ya enggak dibuka. Baru tadi pagi dia kirim, Shalom. Dia buka anting-antingnya ternyata apa itu? Yang dijepit itu sambil bilang gini. Gini, dikirim ke saya. Loh, pikiran ini perang semalam saudara. Saya takut deh anak saya jadi kayak gitu-gitu ya. Karena apa? Kenakalan gak langsung nakal. Orang itu gak langsung nakal, gak langsung jahat. Segalanya itu dimulai dari hal yang kecil. Karena angka 100 dimulai dari angka 1. Ya, kalau yang kecil kita biarkan, enggak apa-apa, lama-lama menjadi luar biasa. Ya, begitu juga dengan kita. Hari Minggu enggak apa-apa lah enggak ke gereja sekali-kali. Besok 2, lusa 3. Akhirnya aku terbiasa. Ya, nah pikiran ini medan peperangan, pertempuran yang dahsyat. Karena itu kenapa Tuhan ngasih kita 2 mata. Hidung saya 1, 2 telinga yang kiri dan 1 mulut saya tidak berhenti. Loh itu lagu-lagu ya saudara. Iya, Tuhan ngasih kita 2 mata, 2 telinga itu supaya hidup kita ini seimbang. Kalau mendengarkan berita jangan langsung ditelan. Dipikir, dibolak-balik, ditimbang-timbang, podo abote. Karena itu Tuhan ngasih 2. Bukan tanpa alasan. Loh hidung kok mek 1 yo? Lah hidung 2, 1 di mana? Dikasih 2 mata. Tapi mata dan telinga ini sering membawa kita pada hal-hal yang buruk. Ya, sering menyeret kita pada hal-hal yang negatif. Karena itu hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan telingamu, harus berhikmat karena kita sudah diberi 2 mata, 2 telinga. Ingat kisahnya Hawa di Taman Eden. Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17.
Ya, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Peperangan, saudara. Hawa pun mengalami peperangan. Ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Peperangan dalam pikiran Hawa. 99,9% boleh bebas kamu makan. Cuma satu tok loh yang tidak boleh, yaitu buah pohon pengetahuan. Satu tok sih tidak boleh. Tapi namanya manusia, dikasih hati minta jantung. Coba loh 99 boleh, cuma satu yang tidak boleh. Ini peperangan dalam pikiran Hawa. Tapi apa yang terjadi? Hawa lebih mendengarkan suaranya ular atau syaiton. Hawa kalah dalam pertempuran, padahal Tuhan sendiri mengingatkan, jangan dimakan. Tapi ular yang melingkar-lingkar di dalam hatinya itu dipikir, oh enggak apa-apa, sekali-kali enggak apa-apa. Hati-hati dengan kata sekali-kali. Pertempuran, tapi akhirnya Hawa kalah, saudara. Dia lebih mendengarkan suara setan, maka jatuhlah Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dampaknya sampai hari ini. Belajar dari kisah ini, ayo kita bijaksana di dalam menggunakan pikiran. Ya, kita baca dalam Amsal 4 ayat 23. Peperangan setiap hari, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita waspada, kita berhati-hati menjalani hari ini, kita akan terpancar kehidupan. Ya. Karena itu waspadalah, jaga hati. Bagaimana? Yuk kita libatkan terus hati kita dengan surga. Yuk kita terus berhubungan manis dengan kerajaan surga. Ya. Karena apa? Ular itu melingkar-lingkar, saudara. Suka bisik-bisik, suka menawarkan sesuatu yang indah-indah. Dunia indah. Ya, dunia indah. Kalau enggak indah, kita enggak akan suka bertahan-tahan di dunia. Tapi ingat, keindahannya kalau kita enggak berjaga-jaga bisa membinasakan. Nah, kita mau belajar tanda orang yang memikirkan perkara di atas. Ya, ada tandanya. Coba kita koreksi, kita masuk di tanda ini enggak ya? Ya, tanda yang pertama, hidup di dunia tapi tidak serupa dengan dunia. Wih, kok susah ya? Makan durian tapi enggak bau durian. Ya, hidup di dunia tapi tidak serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, ya, kalau kita mau memikirkan perkara di atas, maka hidup kita pasti tidak serupa dengan dunia. Tidak hidup dalam kewajaran dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Rubah karaktermu, rubah pola pikirmu, rubah hidup lamamu, kita pindahkan hati kita seperti pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu apa sih? Saudara enggak paham kalau Tuhan itu kasih? Karakter dasar Kristus itu kasih, saudara. Karena kasihnya kepada saudara dan saya, ya, Kristus sampai turun ke dunia, lahir di kandang, enggak di hotel. Saudara, ada yang lahir di kandang? Semiskin-miskinnya kita, enggak mungkin kita lahir di kandang. Ya, tapi Yesus rela loh lahir di kandang. Dia yang mempunyai surga, rela turun ke dunia. Bukan lahir ya di hotel yang mewah. Karena kasih, saudara. Seperti saudara mengasihi anaknya tadi,
berangkat ke Hong Kong dengan hati yang terluka, hati yang berat. Meninggalkan anak, meninggalkan orang tua sakit, meninggalkan suami sakit. Ya, itu berat, saudara. Tapi karena kasih, saudara mau berangkat ke Hong Kong. Nah, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Nah, kasih Tuhan itu unik. Tidak memandang keadaan. Yesus itu tetap mengasihi saudara dan saya walau kita sering melakukan dosa. Ya. Walau kita seringkali melanggar aturan-aturan Tuhan, tapi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Bukan berarti kita terus semau gue, oh Tuhan kasihnya enggak berubah, enggak apa-apa aku begini. Ingat, Tuhan kasih tapi Tuhan juga Allah yang pencemburu. Oh, cemburunya Tuhan itu menghanguskan saudara. Kalau saudara hari ini hidup di dalam dosa, tapi Tuhan masih diam saja karena kasih. Memberikan kesempatan saudara untuk bertobat. Jadi kalau Tuhan hari ini masih membiarkan kita berbuat dosa, jangan disalahgunakan. Karena waktu Tuhan cemburu, hajar. Apa loh, aku pernah ngalami dihajar saya saudara. Habis-habisan, kurang cari lagi, hajar lagi. Roller coaster hidup saya. Mbak Frida tahu tentang saya. Kalau saya nggak sampai datang ke Hong Kong, mungkin selamanya saya akan menjadi orang yang angkuh, orang yang uraan, orang yang hancur-hancuran. Tuhan mengasihi saya diizinkan ngalami satu masalah, ya, saya kehilangan harta, kehilangan cinta. Kehilangan harta, saya kehilangan cinta, saudara. Waduh, sakitnya luar biasa, saudara. Itu yang menggiring saya datang ke Hong Kong. Nyari PC. Nyari PC? Nyari duit. Kalau saya nggak mengalami kehancuran kayak gitu, saya akan menjadi orang yang congkak. Ketika Tuhan datang, saya nggak akan ikut dalam pengangkatan. Karena hidup saya Kristen hanya agamawi, tapi saya tidak menjadi pelaku firman. Dibawa ke Hong Kong, saya pikir dapat majikan yang baik. Wow! 4 tahun dihajar habis-habisan. Ya, disitulah Kak Feli menemukan saya. Saya percaya Tuhan pakai Kak Feli, kemudian jupuan. Kak Feli yang menemukan saya. Kalau saya ada sampai hari ini bukan karena perjalanan saya mulus. Karena Tuhan mengasihi saya, diizinkan saya mengalami kehancuran demi kehancuran. Karena Tuhan sayang, enggak hancur, enggak kira golek Tuhan. Betul? Jangan tunggu kepepet baru mepet Tuhan. Kepepet itu gak enak, sewakit saudara. Jangan sampai remuk baru mencari Tuhan. Ayo hari ini adalah kesempatan itu, cari Tuhan. Amin. Nah, tanda yang kedua, orang yang memikirkan perkara yang di atas, kita baca dalam Matius 5 ayat 38 sampai 39. Hidupnya penuh dengan pengampunan. Ya, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini manusia lama. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jangan dibaca Lukas, tampar tenan. Firman itu penuh hikmat, saudara. Begitu dalam, begitu luas, kita harus belajar setiap hari. Nah, mata ganti mata ini kehidupan manusia lama. Saya dulu juga gitu. Lu jual, gue beli. Kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku bisa lebih dari 1000 setan. Manusia lama, wajar orang dunia. Tetapi ketika kita sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, ketika kita ditampar pipi mana dulu tadi? Kiri ganti, kasih pipi yang kanan, artinya apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Jangan mencuri haknya Tuhan. Hanya karena sakit hati kita membalas, akhirnya apa?
Loh, kita sendiri nggak dapat kemuliaan dari Tuhan. Ya, kenapa kita ini kan sudah dibangkitkan bersama Kristus. Sekarang diriku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yesus hidup di dalam aku. Apapun yang dilakukan dunia kepada saudara dan saya, urusannya Tuhan. Jangan kotori tanganmu, jangan kotori mulutmu dengan dendam. Bawa kepada Tuhan. Yesus itu Allah pencipta, Tuhan kita Allah pencipta, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi apa yang tidak bisa kita lakukan, bawa kepada Tuhan. Jangan sibuk menyelesaikannya sendiri. Saya mau katakan saudara, menang itu tidak harus menjatuhkan musuh. Ya, menang itu tidak harus mencelakai musuh. Tetapi kemenangan yang sesungguhnya ketika kita tunduk taat kepada Tuhan. Itulah kemenangan yang sejati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang ketiga saudara, ya, tanda orang yang memikirkan perkara di atas, yang ketiga hidupnya berintegritas. Ya, berintegritas. Kita baca dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui Tuhan, apapun profesi kita. Kita kerjakan dengan hidup takut dan gentar akan Tuhan. Saudara jadi baby sister, ya rawatlah anak dengan baik. Jangan hanya kalau ada majikan, anaknya digendong-gendong, lek majikan kalau ditekek main HP. Itu enggak berintegritas. Kita ngerawat orang tua, rawat seperti orang tua sendiri. Jangan sampai ada majikan orang tuanya disuapin, kakek neneknya. Nanti majikan enggak ada, makan sendiri. Oh, aku mau scroll ini, FYP ini. Ya, hati-hati. Apa FYP apa? Iya, FYP lah. Oh, FYP. Iya, oh mengejar ini bintang ini ya. Akhirnya itu namanya enggak berintegritas. Kita enggak memikirkan perkara yang di atas. Ingat, Tuhan itu CCTV 24 jam, saudara. Ya, CCTV di rumah kita mungkin hanya di ruangan, tapi Tuhan itu mata Tuhan CCTV 24 jam. Nah, kemarin saya lihat berita di televisi, ya di media sosial ya, ada seorang majikan, dia membuka di Google, kenapa? Karena cecenya itu julukin majikannya itu Mak Lampir. Iya, majikannya dikasih nama Mak Lampir, terus majikannya itu lihat di Google, Mak Lampir itu apa sih? Begitu dibuka keluar gambarnya Mak Lampir. Wah, ngamuk majikannya saudara, langsung interminit. Salah siapa? Jangan serupa dengan dunia, jangan ikut-ikutan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Lo sekarang majikan zaman sekarang pinter loh. Kadang juga majikan dikasih nama Grandong gitu. Orang sini nggak ngerti apa Grandong loh, dia buka. Mau sekarang apa media apa HP itu canggih. Dibuka Grandong, dibuka gambarnya sowetan merah kayak gini. Ya, hati-hati. Kita harus tampil beda. Nah, kita harus jujur saudara sebagai CC, suruh belanja ya jujur ya. Suruh kerja ya jujur. Itu namanya ciri orang yang memikirkan perkara yang di atas, yaitu hidupnya berintegritas. Hati-hati di dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai habis kita upload firman Tuhan, upload kegiatan gereja, terus upload memviralkan orang. Untungnya apa? Saya mau tanya. Saudara ikut-ikutan memviralkan orang, menjatuhkan nama orang di media sosial, coba tanya pada hatimu, untungku apa sih? Ya, tidak ada untungnya. Justru kita akan menjadi batu sandungan habis up tentang firman Tuhan, kegiatan di gereja, terus ngamuk-ngamuk, memviralkan orang, jadi batu sandungan. Tahu batu sandungan? Menghalangi orang mau datang kepada Tuhan. Berat loh itu resikonya. Ya, jadi hati-hati gunakan media sosialmu ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang-orang di dunia. Ya, kita pakai media sosial untuk kemuliaan Tuhan. Beritakan firman, ya, beri motivasi yang baik, ya, yang baik-baik lah, yang bisa membangun iman orang-orang setelah melihat media sosial kita. Enggak dilarang saudara menjadi konten kreator, enggak dilarang. Tapi konten kreator yang memuliakan nama Tuhan, yang memikirkan perkara
di atas. Ingat ini tahun PH, tahun mulut. Hati-hati dengan mulutmu ya. Kenapa? Apa yang kita katakan itu yang akan berdampak dalam diri kita. Dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara tahu kemarin ada berita anak kecil 2 dibunuh. Anak bayi kecil 2 dibunuh. Kenapa? Karena sakit hati dengan bapaknya. Bapaknya tiap hari ngolok-ngolok, orang gila. Sing diolok sakit hati. Gak bisa bunuh bapaknya, bunuh anaknya. Anaknya 2 meninggal langsung. Ulah siapa? Bapaknya, karena tidak bisa menjaga mulut. Mutilasi, kenapa? Cinta ditolak, pisau bertindak. Saudara menolak orang kalau memang gak suka dengan caranya Tuhan lah. Dengan kasih. Ya. Jangan langsung menghina, oh kamu berapa gajimu? Aku ini 10 juta. Ya, hati-hati dengan mulutmu. Yuk kita selesaikan masalah hidup kita ini dengan memikirkan perkara di atas. Ada masalah dengan mertua. Ada masalah dengan suami. Jangan viralkan di media sosial, saudara. Orang akan bertepuk tangan dengan kehancuran kita. Ya, akan diviralkan, dibagi-bagi kemana-mana. Sebenarnya apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu ada berkat di dalamnya. Kita bertemu orang jahat, ya, jadikan pelajaran agar kita enggak berbuat jahat. Kita punya mertua jahat, jadi pelajaran karena nanti kita juga jadi mertua. Kalau baik, ya kita ikuti, teladani. Ya, kita nanti jadi mertua yang baik. Sekarang di media sosial tuh banyak loh orang jelek-jelekin mertua. Ya. Ingat, yang kau cintai itu adalah endoknya mertua. Jangan hanya mau anaknya, mau gaji anaknya, enggak mau orang tuanya. Lu lah mertuaku begini. Itu cara Tuhan. Saudara ditaruh di situ bukan kebetulan. Membentuk karakter Kristus di dalam hati saudara. Kalau enak-enak tok mertua baik, suami baik, wah santai. Tadi saya katakan apa? Bukan waktunya untuk santai. Hari ini jangan merasa nyaman. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ada berkat kekal di dalamnya. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, saya kenapa rumah tangga saya hancur, ekonomi saya hancur? Kenapa Tuhan mengasihi saya? Di dalamnya dulu saya benci, saudara. Saya marah, ya. Saya benci. Awas kamu ya, tak asah no geladi. Loh betul loh, ketika anak saya mau diambil tuh saya ngasah geladi pisau setiap hari. Sentuh anakku, todik kakek. Manusia lama. Tapi ternyata ketika saya pergi ke Hongkong dan di sini saya belajar banyak tentang Tuhan, tentang firman Tuhan. Hati saya dibentuk, hati saya dipulihkan. Saya sekarang baik sama mereka. Saya katakan pada anak saya, apapun terjadi, hormati orang tua. Tapi Bu, tidak ada kata tapi. Firman Tuhan enggak ada kata tapi. Ya. Tunduklah pada suamimu jika, ada jika? Enggak. Tunduklah pada suamimu jika suamimu baik, suamimu gajinya besar, enggak. Apapun kondisi suamimu itu yang milih saudara. Bukan aku yang milih, no. Jadi konsekuensi dengan apa yang sudah kita terima, yang kita pilih. Ya, suami enggak baik itu jadi pelajaran untuk membentuk hati kita berkarakter Kristus. Saudara, suami jahat, saudara balas dengan kejahatan itu manusia dunia, manusia lama. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Apa masalah saudara hari ini? Hah? Apa masalah? Koreksi diri sendiri. Allah turut bekerja di dalamnya. Temukan itu supaya terbentuk karakter Kristus di dalam hidup kita. Apapun masalah itu. Majikan, rumah tangga, anak, bisnis, semuanya bawa kepada Tuhan. Allah kita Allah Sang Pencipta. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Memikirkan perkara di atas memang tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi kalau Allah kita sanggup membelah laut Kolsom, kalau Allah kita sanggup meruntuhkan tembok Yeriko,
Kalau Allah kita sanggup mengubah air menjadi anggur, saudara dan saya hanya butiran debu, kecil bagi Tuhan. Masalahnya apakah kita memikirkan hatinya Tuhan? Kalau saudara mau hidup ini berperbaharui, hidup ini dipulihkan, belum terlambat. Saudara datang ke sini hari ini bukan kebetulan. Tuhan mau bicara khusus pada saudara. Aku mengasihimu. Amin. Tuhan mengasihi, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, kalau kita memikirkan perkara di atas, goalnya apa ya saudara? Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, saudara dan saya pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini kan goal kita. Apa artinya kita di dunia sukses, kita punya segala, suami baik, ekonomi baik, tapi pada akhirnya binasa. Kalau orang Hongkong bilang, mojin, moyong. Ya, mojin, moyong. Kalau kita mo yeso, moyong. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tahun PH saudara, ya, tahun PH kasih karunia Tuhan dilimpahkan dengan dahsyat, berlimpah-limpah. Terima itu. Terima, miliki, alami. Yang perlu kita lakukan adalah bertindak, melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Nah, memikirkan perkara di atas sehingga karakter Kristus itu terpancar dalam hidup kita, dalam perkataan kita, dalam ketikan jari kita, dalam perbuatan kita. Akhirnya semua orang akan melihat Kristus melalui hidup kita. Ini yang disebut dengan Jesus for everyone. Beri kemuliaan Tuhan. Iya, ketika semua orang melihat Yesus melalui kehidupan kita, maka semua orang akan datang mencari Tuhan. Inilah yang disebut dengan penuaian, harvest now. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, Natal tahun ini jangan hanya meminta hadiah kepada Tuhan, tapi kita juga mau memberikan hadiah kepada Tuhan. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan hari ini? Berikan hati kita yang siap dibentuk oleh Tuhan. Yang siap memberikan hadiah kepada Tuhan, saya jemput semua kita bangkit berdiri.